Mas. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Kelihatannya kita perlu cek masing-masing diri kita sendiri. Ustaz tadi menyampaikan bahwa ada 5 tingkatan ya untuk nama Allah ini. Menghafal itu baru tingkatan level pertama ya Ustaz. Baru murid ya. Nah kita, alhamdulillah saya baru mulai nih Ustaz menghafal ya. Share dengan teman-teman semua. Saya baru selesai tadi malam khatam untuk menghafal Asmaul Husna yang 99 itu dengan grupnya Pak Ari Ginanjar. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti saya kasih linknya, akan dimulai lagi pada hari Senin depan ba'da Isya dengan 10 pertemuan ya, 1 kali pertemuan itu 10 nama gitu. Jadi kita belajar itu pakai ada teori, pakai gambar gitu. Jadi kita bisa urutan, kita bayangin gambar itu urutannya sehingga nggak ada yang terlewat begitu. Ada 10 gambar nanti. Nah, di situ kita ngafal di masing-masing gambar dan akhirnya melalui gambar itu kita bisa hafal nama-nama Allah yang 99. Insya Allah kalau Bapak Ibu berkenan nanti saya share linknya. Kebetulan ini nggak bayar, gratis, amal dari beliau. Kita nanti belajar bersama-sama untuk menghafal. Ustadz tadi menyampaikan bahwa hanya menghafal itu baru level awal gitu ya Ustadz ya. Apalagi kalau kita sudah bisa mendalaminya, mengenal maknanya, dan kemudian kita lantunkan itu setiap sore dan pagi Ustadz bilang tadi. Di samping Allah itu kita Asmaul Husna itu kita sebut ya yang 99 itu ya Ustadz, dan kita resapi ya. Dan mudah-mudahan semua kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dakhala jannah man ansaha dakhala jannah. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mengklarifikasi atau lebih memperdalam lagi, kami persilakan dan dipersilakan untuk meng-unmute mikrofonnya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oh, udah Mardelis, silakan. Udah, di-unmute dulu. Udah. Ya. Udah, Pak Mas. Udah, silakan. Iya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan anjuran Pak Mas tadi, untuk kita berusaha atau ikhtiar menghafal Asmaul Husna ini mungkin ada bermacam cara. Salah satu yang diajarkan ASQ ini ada pakai gambar. Yang kami ingin tanyakan adalah pada 2 tahun yang lalu di Jogja pernah keluar di koran Kedaulatan Rakyat seseorang yang diajarkan oleh orang tuanya memahami makna yang dibaca dalam sholat, itu dilakukan sepertinya sholat, tapi dia bukan sholat, tapi belajar memahami dalam kata misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah, sampai terakhir sholat bahasa Indonesia semua. Waktu itu banyak tantangan di koran Kedaulatan Rakyat tersebut. Tidak boleh melakukan hal tersebut karena dalam salat harus kita hanya fokus ke bacaan salat. Jadi jangan dibayang-bayangkan, jangan ditukar-tukar untuk memahaminya, belajarnya dilakukan secara salat itu dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang ASQ mengajarkan dengan cara gambar. Nah, apakah ini diperbolehkan atau bagaimana? Itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, kalau belajar sholat, artinya belajar gerakan, bacaan, itu bukan sholat. Maka boleh dengan bahasa apa aja. Tapi ketika sholat, dia wajib berbahasa Arab. Karena Nabi mengajarkannya dalam bahasa Arab. Adapun mengajarkan ISQ pakai gambar, ya nggak apa-apa juga. Itu kan
mengaktifkan otak kanan, yaitu memori kita, kenangan kita dalam menghafal. Jadi dia menghafal tanpa perlu menghafal. Kenapa Bapak Ibu susah menghafal? Karena dipikirin. ISQ itu punya metode menghafal tanpa perlu menghafal, dikenang aja gitu. Jadi seru, asik malah. Jadi nggak ada berasa hafal, dan itu tidak masalah. Karena hukum gambar itu juga ada penjelasannya dalam hukum Islam. Ya. Lanjut Pak Mas, siapa lagi? Ya, untuk informasi saja Ustadz, gambar itu sebenarnya bukan untuk kita hafal Asmaul Husna yang tujuan utama itu melalui gambar gitu. Dengan gambar kita nggak ada yang terlewat gitu. Jadi kebayang gambar. Jadi ya nanti saya ini. Baik, biar lebih detail lagi nanti Bapak-bapak Ibu bisa ikut, nanti bisa melihat gimana seharusnya pelajaran. Baik, ada yang pertanyaan yang lain? Kok gambarnya nggak ada Pak Mas? Ini kali video, ini video. Pak Zen, silakan Pak Zen. Belum kelihatan videonya. Videonya nggak ada gambar saya. Ini unmute-nya pencet. Udah Pak Mas, masuk. Suaranya udah masuk, silakan. Ya udah, suara. Cuman gambarnya nggak kelihatan ya. Ya udah. Ya, nggak apa-apa, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Zen. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ya alhamdulillah kalau sejak kita latihan zikir dulu kan kita amalkan seterusnya. Saat ini saya ingin meningkatkan rasa ikhlas. Itu kan saya kaitkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau saya meningkatkan biar jadi abdan syakura itu alhamdulillah, alhamdulillah. Kaitan ke Asmaul Husna ini nama yang mana untuk ikhlas dan untuk syukur? Terima kasih. Iya. Untuk ikhlas ada di nama Allah, Pak. Ulang, Ustaz. Ya, untuk ikhlas itu ada pada nama Allah. Nama Allah. kata Allah itu, lafaz Allah. Jadi orang yang ingin mendapatkan keikhlasan, maka berzikirlah menyebut nama Allah. Ya, itu kolbu, kan masih ingat ya, kita kan punya kolbu yang berhubungan dengan jantung, 2 jari di dada kita bagian kiri, di bawah susu kiri kita itu dia berkaitan dengan jantung, tapi kolbu itu bukan di jantung. Ini perlu diketahui juga. Dia punya satu sifat, yaitu sifat riya. Sifat buruknya. Ada sifat, kalau dari riya, berarti nanti dia suka ujub, suka takjub sama dirinya. Kalau sudah ujub, nanti merasa sum'ah, suka pamer. Itu gimana cara melebur kebekuan kolbu yang ada karena 3 sifat buruk ini, yang kemudian orang terhalang mencapai ikhlas. Itu caranya dihantam dengan nama Allah. Jadi kolbunya terus dibaca nama Allah. Ya, sekeras apapun penyakit riya di dalamnya, itu kalau terus ditetesin nama Allah, ibarat ada batu kena tetesan air hujan, lama-lama juga bakal berlobang. Bakal terukir nanti nama Allah di dalamnya. Maka Bapak Ibu, sebagian teman-teman saya yang belajar zikir itu sudah melihat nama Allah di kolbunya. Allahu Akbar. Iya, itu menyaksikan ada yang bercahaya, ada yang cuma rasa. Jadi ketika disebut tuh bergetar gitu ya. Ada yang kalau disebut tuh menangis. Itu berarti sudah ada nama di dalamnya. Ada yang bisa melihat, Allah kasih lihat. Ada yang nggak Allah kasih lihat, nggak apa-apa ya. Tapi semuanya itu berasa dalam kalbu mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, khusus Pak Zen ini tinggal mempraktekkan yang dulu didapat aja. Baca aja terus, nanti muncul keikhlasan. Nah, kira-kira gitu Pak Zen. Ya. Untuk syukurnya bagaimana Ustaz? Selalu saya syukur. Ya. Nabi mengatakan afdhalud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Adapun syukur, Nabi Allah Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, ya. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang syakur. Ya. Syakur artinya orang yang banyak berterima kasih. Ciri-ciri orang yang banyak berterima kasih, dia semakin hari melihat nikmat Allah, yang terbayang bagi dia adalah Sang Pemberi nikmat. Jadi syukur itu terbagi 2, Pak Zen. Ya.
syukur terhadap nikmat. Syukur yang kedua, yang paling tinggi, syukur kepada yang memberi nikmat. Syukur kepada yang memberi nikmat. Oke. Nah, kebanyakan kita syukur itu terhadap nikmat, pengen ditambah. Betul. Jadi bersyukur modus pengen ditambah sama Allah. Nah, berarti kalau Allah nggak ada iming-imingan mau ditambah, nggak mau bersyukur. Adapun syukur yang disebut syakur, itu pakai waw di tengahnya, yang benar-benar bersyukur, itu yang berterima kasih kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Ini ilustrasinya misalnya nih, Pak Zen kasih saya hadiah. Saya senang sama hadiahnya. Maka kalau hadiahnya kurang banyak, saya kurang syukur sama Pak Zen. Saya senangnya sama hadiahnya doang. Ya. Tapi kalau saya memandang Pak Zen, besar sedikit hadiahnya, bagi saya, oh berarti Pak Zen ini punya perhatian sama saya. Gitu. Mau sedikit, mau besar, oh berarti ini punya perhatian. Maka saya memandang Pak Zen si pemberi, bukan memandang pemberiannya. Dan ini kan perbedaan laki sama perempuan kan di situ. Perempuan itu suka simbol dari orang yang memberi karena mengingatkan kepada pemberi. Itu sebabnya perempuan itu suka menyimpan hadiah-hadiah kekasihnya yang dulu. Ya, mungkin ibu-ibu ini masih nyimpen pemberian bapak-bapak yang dulu, tapi bapak-bapak nggak nyimpen pemberian ibu-ibu. Itu perbedaannya. Satu pakai rasa, satu pakai empirik, melihat apa yang diberi. Kira-kira begitu Pak Zen. Maaf, mohon koreksi Ustadz ya. Kalau saya bersyukur tuh yang paling mudah kan yang kita nikmati. Kita bersyukur diberi mata untuk melihat, kita bersyukur diberi telinga untuk mendengar, kita bersyukur untuk jantung, kita bersyukur untuk itu yang kita nikmati. Terus yang kedua, kita diberikan nikmat dengan harta yang cukup, alhamdulillah, diberikan anak keturunan soleh, alhamdulillah. Itu kan rasa yang muncul dan mudah dirasakan. Tapi tadi yang bersyukur kepada yang pemberi nikmat, satu langkah lagi itu bagaimana Ustaz? Ketika kita melihat satu nikmat, maka kasih pertanyaan. Ini siapa yang ngatur ini? Siapa yang ngasih ini? Nah, itu pertanyaan dari ruh kita yang nanya, Pak. Sebelum kita ditanya mungkar nangkir, nanti kita aja yang nanya duluan. Ini siapa yang ngasih ini? Nanti kolbu kita jawab, ruh kita jawab, oh pasti Allah. Udah Allah. Pak, nanti kalau masuk ke dalam kubur udah tahu jawabannya semua tuh. Allah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Ya.